Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Fadila Hidana dan saya di sini akan menyelesaikan tugas mata kuliah basis data mengenai normalisasi database. Nah, normalisasi database ini adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database ini akan berkualitas baik. Nah, database sendiri ini punya beberapa tingkatan, ada 0NF, di situ juga ada 1NF, 2NF, lalu juga 3NF sampai 5NF. Nah, sebenarnya untuk pengelompokan data sendiri, pembentukan NF-nya itu hanya diperlukan sampai 3NF. Cuman untuk data yang lebih rumit, biasanya hingga 4NF dan juga 5NF. Nah, 0NF ini biasanya nih suka ada di data pembelian barang. Nah, contohnya seperti ada nomor jual, tanggal jual, kode barang, nama barang, harga, ID customer, dan nama customer. Nah, di sini datanya nih masih berantakan, di mana kode barangnya nih ada 2, terus nama barangnya nih ada 2, harganya juga ada 2. Nah, maka kita kelompokkan di 1NF, jadinya mereka tuh satu-satu. Ada headphone sendiri, speaker, headphone, jadi serba satu-satu. Nah, lalu di bentuk 2NF sendiri ini sudah dipisah agar datanya menjadi tersendiri. Nah, jadi ini kode barang dijadikan R2D1, lalu R2D2. Nah, lalu juga ID customer di sini ada 2, dijadikan saling satu-satu. Nah, lalu di sheet 4 ini sendiri, kode barang ini dipisah lagi, lalu ditambahin adanya tabel baru. Nah, ini sudah lebih sederhana, di mana kode barangnya ini sudah ada sendiri-sendiri, lalu juga tabel customer juga sendiri-sendiri. Nah, lalu ID customer ini asal dari sini, lalu tabel detail penjualannya nih ada 2 nih, ada yang K057 juga R2D1-nya juga ada 2. Nah, selanjutnya kita pindah ke MySQL-nya. Nah, selanjutnya adalah pengolahan dari normalisasi data itu sendiri menggunakan MySQL Workbench. Nah, pertama kita klik database, lalu connect to database, lalu pilih yang local instance, lalu klik OK. Nah, lalu di sini isi password yang awal-awal saat kalian pendownloadan MySQL. Nah, maka akan muncul tampilan untuk bisa mengolah database ini. Nah, agar tidak repot mengetik lagi, saya sebelumnya sudah membuat notepad-nya. Yang pertama kita tulis nah, lalu kita buat create database toko elektronik agar kita bisa membuat database toko elektronik ini, lalu execute dengan cara Ctrl Enter atau klik icon petir. Nah, tanda centang ini membuktikan bahwa kita sudah membuat database ini. Nah, untuk melihat database-nya yang ada di schemas ini, kita klik icon refresh. Nah, di sini udah muncul ya, database toko elektronik. Nah, lalu biar bisa menggunakan database ini, kita gunakan syntax langsung use toko elektronik aja. Ctrl Enter. Nah, ini sudah ada tanda centang. Lalu setelah itu baru kita mulai pembuatan tabelnya. Nah, tabel yang pertama kita buat ini yang ada PK atau primary key-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung create tabel barang. Nah, ini pakai varchar. Kode barang sama nama barangnya menggunakan varchar karena di sini ada kata-kata aja sama huruf, jadi pakainya varian karakter. Nah, lalu yang harga pakai integer karena dia ini adalah angka. Nah, lalu kita execute. Nah, ini udah ada tanda centangnya. Lalu kita masukkan nilai value-nya, masukkan value atau nilainya. Nah, ini nilainya yang ada di sini, kita masukkan. Nah, udah selesai itu kita Ctrl Enter lagi.
ini udah ada tanda centang. Lalu kita cek nih apakah benar sudah masuk nilai ini ke dalam tabel tersebut dengan cara select tanda bintang from nama tabelnya kan barang, lalu titik koma, Ctrl Enter. Nah, ini udah muncul. Nah, ini berarti sudah berhasil ya, sudah terbuat. Nah, lalu kita buat tabel yang kedua. Nah, tabel yang kedua yang ada primary key aja dulu, yaitu tabel customer. Nah, di sini kita copy aja dari sini. Lalu Ctrl Enter. Nah, udah ada tanda centangnya. Lalu kita masukkan nilainya. Lalu setelah selesai itu, kita Ctrl Enter. Nah, udah ada tanda centangnya lagi, berarti sudah masuk. Jangan lupa kita cek, takutnya ada misalkan salah gitu. Select from nama tabelnya ini kan customer. Lalu titik koma, lalu Ctrl Enter. Nah, ini udah muncul. Nah, di sini sama persis kan, ID customer sama nama customernya. Nah, lalu setelah selesai itu, kita buat tabel yang berikutnya. Nah, ini terserah nih mau tabel detail penjualan atau tabel penjualan. Saya pilih tabel penjualan dulu aja lah. Nah, di sini, nah, create tabel penjualan. Ctrl Enter. Lalu kita masukkan nilainya. Oh, salah. Ini tadi saya kekurangan create-nya, lalu Ctrl Enter. Nah, sudah muncul. Lalu setelah itu kita insert nilai value-nya atau value-nya. Lalu Ctrl Enter. Ini coba kita cek dari sini dulu terlebih dahulu. Tadi nama tabelnya penjualan. Oh, sudah masuk ternyata. Pantas tadi tidak bisa karena duplikat terhitung. Nah, jadi sudah berhasil sebelumnya ternyata. Terus kita cek lagi yang tanpa menggunakan klik-klik tadi dengan menggunakan select from penjualan. Lalu Ctrl Enter. Nah, ini udah muncul seperti tadi. Lalu sekarang tabel keempat. Nah, tabel keempat nih atau tabel yang terakhir ya, yaitu yang ini nih, yang tabel detail penjualan. Nah, lalu setelahnya kita masukkan pembuatan tabelnya. Lalu Ctrl Enter. Nah, sudah ada tanda centangnya. Lalu kita masukkan isinya. Lalu Ctrl Enter. Nah, udah ada tanda centang, berarti kita tinggal select from detail penjualan. Nah, sudah masuk. Ini berarti pembuatan tabelnya sudah selesai. Nah, lalu selanjutnya kita membuat foreign key. Nah, bisa dilihat yang awal ini kan baru ada primary key. Nah, yang sudah ada primary key ini selanjutnya dioper menjadi foreign key. Nah, tapi karena dia di sini foreign key-nya ada nomor jual dan kode barang, kenapa kode barang juga masuk? Karena di sini bisa dilihat bahwa nomor jualnya nih ada yang double nih, yaitu K057-nya ada 2. Nah, jadi dibarengin sama kode barang. Nah, lalu yang tabel penjualan ini kan primary key-nya jadinya nomor jual karena yang ID customer-nya dijadikan foreign key, jadi dipilih yang unik yang lain gitu. Nah, lalu kita masukkan foreign key-nya. Nah, caranya ini menggunakan alter. Nah, di sini yang ada foreign key-nya itu kan alter, kan tabel penjualan.
Nah, tabel penjualannya udah ada foreign key. Foreign key ini adalah ID customer. Nah, ini sudah kita masukkan ID customer. Nah, reference nih sebelumnya nih dia menjadi primary key di mana? Nah, dia menjadi primary key sebelumnya tuh di tabel customer. Nah, di tabel customer ya. Nah, lalu kita klik Ctrl Enter. Ini belum muncul tandanya. Nah, ini udah berhasil nih. Alter table-nya ada tanda centang, berarti sudah sukses. Nah, lalu yang selanjutnya, karena tabel detail penjualan ini ada 2 foreign key-nya, maka kita masukkan saja sekaligus. Nah, di sini kan ada nomor jual sama kode barang. Nah, untuk nomor jual sendiri itu sebelumnya dia menjadi primary key di penjualan. Sedangkan untuk kode barang dia sebelumnya menjadi primary key di tabel barang nih. Bisa dilihat ya sebelumnya foreign key-nya nomor jual nih ada dari tabel penjualan, lalu yang kode barang sebelumnya menjadi foreign key-nya di tabel barang. Nah, lalu jangan lupa di Ctrl Enter. Nah, detail penjualannya sudah masuk, lalu di sini Ctrl Enter. Nah, ini sudah selesai untuk pembuatan tabel dan untuk memasukkan primary key dan juga foreign key. Nah, selanjutnya adalah membuat Unchanged Entity Relationship atau EER model. Nah, caranya ini sudah selesai. Maka kita klik icon home yang ada di sini. Lalu kita klik ada yang seperti gambar diagram ini. Lalu kita klik yang simbolnya itu seperti lebih besar dari. Lalu create EER model from database. Nah, lalu pilih yang sebentar ini masih loading, lalu klik lokal, lalu next, lalu isi password seperti sebelumnya. Lalu di sini kita tinggal klik next. Lalu ini database-nya tuh dari mana gitu yang mau dimodel EER. Nah, kita kan dari toko elektronik. Lalu next lagi, execute. Lalu next, finish. Nah, ini sudah terbentuk ya. Nah, biar lebih rapi tuh tinggal kita geser-geserin aja. Ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ID customer-nya ini saling terhubung. Bisa dilihat bahwa nomor jual di sini sama nomor jual di sini saling terhubung, lalu kode barangnya juga saling terhubung. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.